ulama kita di Muhammadiyah dalam himpunan Putusan Tarjih. Kenapa kita perlu kaji? Karena kita tidak mau bertaklid, tidak mau kaciu-ciu, tidak mau ikut-ikutan, tidak mau kacuek-cuek. Asal orang lakukan, kita juga lakukan. Agama tidak boleh begitu. Karena ada namanya taklid. Gak boleh. Yang boleh kita lakukan namanya ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti tapi tahu alasannya. Insya Allah malam ini akan kita lanjut lagi pada materi yang kita istilahkan bagaimana orang bertarjih dan bagaimana bertajrid. Karena di Muhammadiyah itu tadinya cuma bertarjih. Apa artinya bertarjih? Kita hanya mencari hadis yang kuat. Jadi kalau ada hadisnya baru kita cari yang mana paling kuat di antara hadis yang ada. Sekarang ini Muhammadiyah beberapa puluh tahun yang lalu berkembang itu tajridnya, tarjihnya menjadi tajdid. Kalau tajdid itu mencoba membahas sesuatu yang belum ada dasarnya, tidak terlalu jelas dasarnya, lalu digali. Atau hukumnya tidak jelas, itu digali. Akhirnya ditetapkan hukum tentang itu. Dan itu biasanya rata-rata masalah muamalah duniawiyah, kehidupan dunia. Makanya sekarang Muhammadiyah melahirkan banyak itu. Ada namanya fikih kebencanaan, ada namanya fikih lalu lintas. Nah kalau kita bicara fikih lalu lintas, anak-anakku yang biasa naik kendaraan, jangan dikira kalau lampu merah kita langgar tidak dosa. Dosa itu dosa. Jangan bilang kan itu polisi dia yang pasang. Betul, polisi memang yang pasang. Tapi kita menyakitkan atau menyakiti hati orang yang sesungguhnya mestinya dia jalan, ya, di traffic light itu, mestinya dia yang jalan warna hijau, kita merah masuk, pasti orang marah. Nah di situ orang jengkel, jengkelnya orang itu dosa buat kita. Jadi ada namanya fikih kebencanaan, fikih lalu lintas, fikih air, ya, banyak sekali, ya. Artinya hubungan dunia yang sekarang ini ditarjihkan. Bahkan bukan cuma ditarjih tapi ditajrid. Baik, saya akan perlihatkan kembali materi kita yang tidak pernah kita bahas sebelumnya. Apakah Muhammadiyah bermazhab atau bermanhaj? Ya. Di mana perbedaannya? Ini materi kita yang pertama dulu. Kita sudah simpulkan bahwa Muhammadiyah itu bermanhaj. Kenapa kita tidak bermazhab? Karena kalau bermazhab, kita menurut paham Muhammadiyah kita kaku. Kenapa kaku? Karena kita cuma berpendapat pada seorang mazhab yang belum tentu hadis itu sampai di kampungnya. Kan beda-beda kampung ini. Imam Malik tidak sekampung dengan Imam Syafi'i. Bahkan itu Imam Syafi'i 2 kali kampung dia tempati. Kalau tidak salah dia pernah di Baghdad, kemudian pindah dia ke Turki. Pindah tempat saja berubah pendapatnya. Kenapa? Karena baru ditemukan hadis yang dianggap lebih kuat. Begitu juga Imam Abu Hanifah tidak sekampung dengan imam yang lain. Jadi kemungkinan ada hadis yang belum sampai. Apalagi waktu itu belum ada HP, belum ada televisi, ya, belum ada WhatsApp, belum ada. Tidak ada orang bisa saling memberi informasi. Jadi apa yang ada di kampung situ belum tentu sampai di kampung lain. Kenapa? Ya hubungan komunikasi, telekomunikasi dan sebagainya tidak ada. Sehingga ulama itu berpendapat berdasarkan hadis yang dia dapat. Nah, oleh karena itu kalau bermazhab menurut kita Muhammadiyah kurang tepat. Yang tepat menurut kita Muhammadiyah bermanhaj. Artinya menggali hadis-hadis yang ditemukan. Apalagi zaman modern sekarang, nah, zaman modern sekarang, semua informasi itu bisa gampang didapat. Buku-buku banyak, di internet juga banyak, ya. Kita bisa lihat, ya. Tapi ulama-ulama itu bukan belajar di YouTube, tapi dia belajar dari kitab-kitab yang ada. Sudah banyak sekali kitab dan itu dikaji. Nah, oleh karena itu, Muhammadiyah berkesimpulan kita harus bermanhaj. Kita mencari ulang, menggali ulang apa yang perlu kita tetapkan, lalu akhirnya kita pilih satu di antaranya. Makanya, halo perhatian. Makanya ada pendapatnya Muhammadiyah sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah.
Tapi di sisi lain ada yang sama dengan Imam Malik. Di lain persoalan sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Di lain lagi pendapat sama pendapatnya Imam Abu Hanifah. Apakah ikut ke dia? Tidak. Mereka mempertimbangkan pendapat mazhab lalu tetap menggali hadis-hadis yang dianggap kuat. Hadis yang kuat itu namanya hadis raji. Makanya namanya tarji. Tarji itu mencari dasar yang kuat. Nah, yang kita mau pelajari malam ini selain tarji ada namanya tajdid. Tajdid itu pembaharuan. Sesuatu yang belum ada hukumnya, Muhammadiyah menggali sampai menetapkan hukumnya. Satu diantaranya fikih lalu lintas. Kan tidak ada hadisnya mengatakan siapa yang melanggar lampu merah halal, berdosa. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Terus bagaimana Muhammadiyah mencoba mentarji itu ya? Karena banyak orang bertengkar gara-gara persoalan kelalu lintasan. Ada orang lampu merah masuk, buta warna. Karena mestinya hijau baru masuk, ini merah masuk, berarti buta warna. Nah, si komo lewat, minggir semuanya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya kita Muhammadiyah bermanhaj. Itu pertemuan kita yang pertama. Ya, jadi fikih Muhammadiyah fikih manhaji. Artinya Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab tertentu, tetapi bukan berarti anti mazhab. Jadi Muhammadiyah bukan anti mazhab, cuma dia tidak ikut satu mazhab. Tapi Muhammadiyah caranya sendiri bermanhaj. Dari manhajnya itu dia menetapkan hukum yang kalau kebetulan sama Imam Abu Hanifah, alhamdulillah. Kalau sama Imam Malik, alhamdulillah. Kebetulan persis mirip dengan pendapat Imam Syafi'i, alhamdulillah. Atau mirip dengan Imam Ahmad bin Hanbal, alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi bukan berarti mereka diikuti secara ensik. Artinya pokoknya kalau bukan Imam Syafi'i saya tidak ikut. Oh, Muhammadiyah tidak begitu. Muhammadiyah lebih mengutamakan bukan ke orang, bukan ucapan ulama, tapi dia mengutamakan dalil dan istidlal. Makanya di sini ada dijelaskan. Muhammadiyah berorientasi kepada dalil dan istidlal, bukan kepada qaul minal qaul. Artinya bukan ucapannya si ini ke ucapannya si ini. Karena ucapan ini bisa sambung, bisa ditambah, bisa dikurang. Makanya hadis itu yang benar-benar ucapannya Nabi saja diterima, yang bukan tidak. Seperti misalnya ucapannya penjual terong itu. Siapa yang makan terong, dia terhindar dari semua penyakit. Coba. Ini katanya hadis. Dicari hadisnya tidak ada. Ternyata hadis palsu. Siapa yang bilang? Ya penjual terong. Supaya terongnya laku. Begitu juga penjual serban. Dia bilang siapa yang pakai serban, dia akan mendapatkan pahala 40 kali lipat dibanding orang yang pakai serban. Dicari-cari tahu dari mana hadisnya, tidak ada. Ternyata yang bilang penjual serban. Supaya laku serbannya. Nah, begitu juga kasus ini tentang Rajab. Ada ulama terlalu memuliakan bulan Rajab sehingga berlebih-lebihan mengatakan siapa menyampaikan saja beritanya sama kalau beribadah 70 atau 80 tahun. Hebatnya itu. Puasa satu hari sama dengan 1000. Jadi yang percaya ini dia lakukan tadi puasa sampai tadi. Tadi kan tanggal 8 ya. 8 tadi Rajab. Selesai ini puasa itu 8. Berarti dia tahu sudah terbuka surga buat dia 8 pintu. Padahal itu sebetulnya hadisnya tidak jelas. Cuma memang dicatat di sebuah buku ulama sehingga orang menganggap itu hadis. Oke? Ini yang pertama bahasan kita. Jadi fikih Muhammadiyah adalah fikih manhaji, bukan fikih mazhabi. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahasan kita kemarin yang kedua, mengapa kita memilih manhaji bukan mazhabi? Mengapa kita pilih yang mencari lalu dicari, ditimbang-timbang oleh ulama Muhammadiyah baru menetapkan. Ini yang kita pilih. Kenapa begitu? Nah, karena ini ada hubungannya dengan gambar ini. Ya. Kita tidak mau mukallid. Kita tidak mau cuma ikut-ikutan, kacio-cio. Dan ini tidak boleh bertaklid. Ada di atasnya namanya muzakib. Dia ikut sama mazhab tertentu. Pokoknya kalau bukan imam mazhab ini saya tidak mau. Padahal imam mazhab kita sudah pelajari ya, semua bilang jangan ikuti pendapatku kalau ada pendapat lebih kuat. Ada hadis lebih kuat, ikuti. Contoh misalnya Imam Malik. Orang kalau dijilat anjing, sederhana hadisnya. Diusap tanah 1 kali, selebihnya disiram air 6 atau 7 kali.
Yang penting jumlahnya jadi 7. Selesai. Begitu hadisnya gampangnya. Imam Malik bilang tidak. Kalau dijilat anjing karena dia sangat suci, dia sangat bersihkan dirinya. Kupas itu kulitmu yang dijilat anjing. Iku mau sama Imam Malik. Baru dekat rumahmu banyak orang pelihara anjing. Hari-hari kok kuliti kakimu. Dijilat kakimu, kuliti lagi, diiris lagi. Besok pahamu diiris lagi. Coba. Bukan makan orang jalan, tapi sosis. Karena tidak ada kulitnya. Sosis jalan, pahanya sosis, kakinya sosis. Karena dijilat anjing. Nah, itulah sebabnya Muhammadiyah tidak melihat kepada ulamanya siapa, tapi melihat dalilnya mana yang rajih. Rajih itu artinya kuat. Nah, ada yang di atasnya. Ini yang kita mau ya namanya. Ya kalau muzahib karena dia bermazhab saja. Bagaimanakah kita harusnya adalah muttabi? Artinya kita ikut tapi tahu alasannya. Bagaimana orang bisa bermuttabi? Dia harus bermanhaj. Tidak bisa tidak bermanhaj. Kenapa? Karena kan kita ikut yang dianggap betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi. Kita tidak bisa kalau dia tidak bermanhaj. Artinya digali semua dulu hadisnya. Tidak bisa langsung mengatakan ini. Harus digali mana hadisnya ini, mana hadisnya ini. Nah, setelah ditemukan semua hadisnya, kebetulan dua-duanya boleh, kebetulan tiga-tiganya boleh. Namanya tanawu. Ya, dipilih yang mana lebih kuat. Makanya jangan bertengkar, ya. Jangan bertengkar. Misalnya ada orang baca Daftita Lupar Kabira, silakan. Hadisnya sahih. Ada yang baca Wajhatu Wajhiyah, silakan. Ada hadisnya. Terus ada yang Allahumma ba'id baini wa bainahuma, terus silakan. Ya. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina. Coba lanjut. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu baru sepertiganya. Ini Muhammadiyah lebih anjurkan karena kebetulan periwayatnya Bukhari Muslim. Makanya beriktiba itu penting. Apakah salah Wajhatu? Tidak, Wajhatu sahih. Tapi karena perawinya namanya Imam Muslim dan Abu Daud. Peringkat berapa itu Muslim Imam Abu Daud? Iya, peringkat 2 sama 4. Sedangkan kalau Bukhari Muslim peringkat 1 sama 2. Sedangkan At-Tirmizi Al-Lupar Kabira itu peringkat berapa? 5. Jadi dipilihlah. Ternyata ulama Muhammadiyah memilih yang 1, 2. Itu Allahumma baik. Tapi tidak salah yang lain, ya. Jangan disalahkan. Oke. Nah, ada yang namanya mujtahid. Buat kita tidak bisa. Jadi siapa yang bisa di sini? Yang bisa di sini adalah ulama-ulama kita yang pintar, yang ahli hadis. Nah, inilah yang menentukan nanti hukum. Di sini lahirnya tarjih pada mujtahid, di sini juga lahirnya tajdid, pembaharuan. Ya? Halo? Perhatikan ayat. Jadi di mana itu lahir hukum-hukum yang kita ketahui sekarang? Itu lahir dari hasil mujtahid. Siapa itu mujtahid? Adalah orang yang bersungguh-sungguh mencari dan menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang dianggap kuat. Jadi ulama-ulama Muhammadiyah ada di situ, di mujtahid. Imam Syafi'i di mana? Ada di situ di mujtahid. Imam Ahmad bin Hanbal ada di situ. Ya, semua imam-imam yang besar itu ada di situ. Termasuk ulama-ulama kita yang berkompeten, yang ahli hadis, yang hafal Al-Quran, mengerti tentang hukum, menguasai semua ilmu-ilmu perangkat, mengerti ilmu badi, ilmu mani, ilmu mantik, ilmu balaga, ilmu nahwu, ilmu saraf, banyak sekali. Dia kuasai. Nah, dia berada di atas, di mujtahid. Nah, mujtahid inilah yang melahirkan hasil tarjih, melahirkan juga yang namanya tajdid. Apa itu tajdid? Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang pasti tajdid itu pembaharuan. Ada sesuatu yang belum jelas hukumnya ditetapkan kemudian. Seperti misalnya tadi itu tentang fikih lalu lintas. Nah, ada kan hadisnya bilang orang tidak boleh melanggar lalu lintas. Yang ada hadisnya tidak boleh menyakiti hati orang lain. Oh, kalau masuk lampu merah pasti marah orangnya lampu hijau. Wah, nakal itu anak muda. Wah, masuk lagi hampir saya tabrak dia. Nah, marah. Marahnya itu
dihukumkan bahwa orang yang melanggar tadi berdosa. Kenapa? Menyakiti hatinya orang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang diharapkan muttabi. Kenapa muttabi diharapkan atau berittiba? Ya, ini muttabi orangnya, ittiba artinya perbuatannya, yaitu mengikuti sesuatu tapi tahu alasannya. Nah, ini ada hadisnya kan? Ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya. Katakanlah Muhammad, ya, kepada hamba-hambaku, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah. Kasih tahu Muhammad, fattabi'uni, suruh ikut sama dirimu. Jadi Nabi disuruh bilang fattabi'uni, ikut sama aku. Jadi Nabi Allah sudah menggaransi Nabi Muhammad bahwa kamulah ikutan yang harus diikuti. Maka kasih tahu itu semua umat Muhammad, suruh ikut sama dirimu. Kenapa ya Allah kalau ikut sama saya? Allah menjawab, yuhibbukumullah. Allah akan membalas cinta. Cinta kita dibalas oleh Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Jadi alasannya kenapa kita mesti berittiba kepada Nabi? Karena dua kita peroleh. Pertama, Allah membalas cinta kita. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana? Mau diampuni dosanya? Mau dibalas cintanya sama Allah? Coba. Sama orang saja kita mau dibalas cinta kita, apalagi Allah. Ya? Iya. Makan itu cinta. Ya. Lalu Allah perjelas lagi, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah kita diampuni, disayang lagi sama Allah. Ya, ini surah Al-Imran ayat 31. Nah, materi kita malam ini singkat saja, tapi yang penting anak-anakku sudah paham materi pertama, kedua, kita sudah tangkap itu. Berarti kita ini bermanhaj. Artinya kita kembali ke dalil yang dianggap lebih kuat yang ditemukan oleh ulama-ulama kita, ulama tarjih. Apa itu bertarjih dan apa itu bertajdid? Dua kata yang selalu bergandengan di Muhammadiyah, bertarjih dan bertajdid. Nah, apa itu tarjih atau ketarjihan? Nah, ini dia. Jadi rupanya orang bertarjih itu berasal dari disiplin ilmu usul fikih. Ada namanya fikih, ada namanya usul. Kalau fikih itu sudah hasilnya yang diperoleh. Kalau usul ketika dijadikan proses, dipelajari semuanya, diproses itu. Nah, cara-caranya, teknik-tekniknya, ya. Sama kamu kalau bikin pupuk kompos misalnya, ada kan caranya. Kalau fikih itu komposnya, tetapi usul fikih itu proses pembuatannya. Digunting-gunting daun-daun, dimasukkan di situ, ya, semuanya dimasukkan, baru dikasih fermentasinya, kemudian diolah, akhirnya berapa hari keluar airnya, dikumpul. Ya, Bapak itu sudah edarkan itu, banyak tertarik, dan luar biasa itu MBS Rempang. Ya, bukan cuma belajar langsung tentang ilmu agama, tapi ilmu keduniaan dia juga sudah kaji. Ya, malah MBS Palopo itu kepingin jalan-jalan ke sini belajar tentang itu bagaimana bikin pupuk kompos, ya, atau kompos star itu. Baik, jadi tarjih itu berasal dari disiplin ilmu usul fikih yang berarti melakukan penilaian. Jadi prosesnya melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i, dalil-dalil hukum yang secara zahir, artinya secara nyata seperti bertentangan, padahal sebetulnya tidak. Kalau memang ada bertentangan, dicari di mana bertentangannya. Kalau misalnya dia tidak bisa dipertemukan, kedua-duanya dilihat dari segi kekuatannya. Tapi kalau bisa digabungkan, digabungkan. Seperti misalnya bismillah. Orang imam boleh baca bismillah keras, bisa kecil. Dasarnya dua-dua kuat dan ternyata bisa dikompromikan. Jadi di Muhammadiyah orang bisa bismillahnya keras, bisa kecil. Tetapi Muhammadiyah dalam tanawu ini, dia menganjurkan yang kecil suara. Tapi kalau ada yang besar suaranya, silakan. Makanya jangan bertengkar. Wih, kenapa di situ bismillahnya besar, di sini tidak?
Malah kalau Imam Malik satu kali di bismillah, rakaat pertama di seterusnya tidak bismillah. Kenapa? Kan sudah rakaat pertama. Atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat kaul fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Atau dipelajari itu tadi mazhab-mazhab. Apa itu? Oh, pendapatnya ini begini. Dari mana asalnya? Oh, dia berpendapat begini. Dipertimbangkanlah itu dasar-dasarnya. Kalau ternyata alasannya itu dianggap logis, kuat, dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada, ya, hukum syari yang ada, ya bisalah ditetapkan. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Itu yang namanya tarjih. Bagaimana diketahui bahwa dalil itu lebih kuat dari yang lainnya? Nah, ini yang penting kita tahu. Kenapa kita mengatakan Imam Bukhari lebih bagus misalnya dari Abu Daud? Kenapa kita bisa menentukan Imam Muslim lebih kuat daripada Imam An-Nasai? Ternyata ulama-ulama dulu menilai. Ada dua penilaian. Nah, ini penilaiannya. Hadis Nabi dinilai berdasarkan kredibilitas perawinya. Yang mana itu kredibilitasnya? Ini ada dua. Apa dasar dikatakan kredibilitas? Ya. Yang pertama, orangnya adalah. Adalah itu adil. Adil di sini artinya perawi hadis itu dia muslim, dia balik, bukan anak kecil, dia berakal, tidak gila, tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik yang melanggar hukum agama dan tidak rusak moralnya. Oh, ternyata itu perawi hadis lolos semuanya, baik semua. Nah, di persoalan kedua yang sering masalah. Apa yang di persoalan kedua? Ada namanya dhabit. Apa itu dhabit? Berkaitan dengan kekuatan hafalan. Dan seseorang perawi jarang melakukan kesalahan. Sama kamu nak, kalau kamu murajaah atau store hafalan, kan disuruh baca ulang. Waduh, ada 3 salah. Oh, besok lagi, oh tambah banyak salahnya. Itu berarti dhabitnya kurang. Tapi kalau ada menghafal hari ini, bagus. Besoknya dites lagi, bagus. 1 minggu ke belakang nanti dites masih sama bagusnya. Berarti itu dia dhabitnya tinggi. Tapi kalau hari ini dia hafal mati, sekalinya besok lupa 1. Apa ya? Besoknya lagi tambah lagi. Apa ya? Akhirnya 10 ayat tadinya dihafal tinggal 2 ayat. Itu masih mending kalau hilang. Ada yang lebih lucu lagi. Lain sambungannya. Qul a'udzu birabbil falaq disambung qul a'udzu birabbin nas. Baru 2 ayat qul a'udzu birabbil falaq, nah sambungi ayat ketiganya qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya dhabitnya sangat rendah. Makanya ulama hadis itu dinilai, ini dia kekuatannya. Mungkin semuanya ulama hadis yang di atas nomor 1 pasti begini, jempolan semua. Tapi yang kedua ada namanya dhabit, kekuatan hafalan. Kamu tahu enggak berapa hafal hadis? Puluhan ribu. Apanya nah hafal? Bukan cuma matanya, bukan cuma isinya hadis. Tapi dia hafal sanadnya dari ini. Yang bisa 2 halaman, bisa 3 halaman. Semua nama orang bersusun. Sudah itu baru dia sebutkan qala Nabi bersabda. Singkat saja 1 baris sih, pendek. Baru di dalam kurung nanti orang menuliskan namanya dia, Rawahul Bukhari wa Muslim atau Rawah Asy-Syaikhan. Artinya Bukhari pernah bilang tentang hadis itu sama dengan yang diucapkan oleh Imam Muslim. Ini Muslim dengan Bukhari memang bersaing sedikit saja. Tapi tetap Bukhari peringkat 1. Ya, karena ada kelebihannya di dhabit tadi ini. Jadi Bukhari didudukkan dia peringkat 1. Jadi ini penilaiannya, nak. Kadang kita hafal. Ya, perawi-perawi. Peringkat 1 siapa? Bukhari. Yang kedua Imam Muslim. Ketiga Ahmad. Yang keempat Abu Daud. Yang kelima Tirmizi. Yang keenam An-Nasai dulu. Yang terakhir Ibnu Majah. Di ranking dari mana? Dari 2 penilaian ini. Jadi ranking. Sama juga nanti anak-anak pesantren di ranking juga. Dari sekian banyak santri 9, oh ini yang terdhabitnya lebih hebat, paling tinggi dia. Sehingga kalau ada lomba dia dulu yang disuruh. Yang peringkat 2 jadi cadangan. Jadi dhabitnya itu sangat penting tentang hadis. Tidak pelupa-pelupa. Makanya itu hadisnya cacat kalau dia pelupa-pelupa. Dia khawatirkan tidak begitu. Disuruh 13 kah atau 31? Ada satunya, ada 3-nya.
13 atau 31. Aduh, yang mana ya? Bingung dia. Nah, di sini berarti dabitnya tidak bagus. Oke. Apa itu tajdid? Nah, ini pindah yang kedua. Tadi tarji ya. Tarji itu mencari yang lebih kuat. Apa itu tajdid? Nah, tajdid ini membahas hal yang belum ada hukumnya. Artinya belum jelas. Nah, Muhammadiyah juga melakukan ulamanya itu. Jadi tajdid mempunyai dua arti, yakni dalam bidang akidah dan ibadah. Jadi akidah ibadah ini selalu gandengan ya, karena ini harus betul-betul jelas dia punya dasar hukum. Nah, kenapa ada perubahan mentajdidkan kembali, pemurnian kembali tentang dua ini? Karena boleh jadi ada pendapat dulu Muhammadiyah dia mau perbaharui kembali. Contoh misalnya itu azan subuh. Dulu Muhammadiyah tidak membaca salatu khairun minan naum, tapi dia tajdid. Setelah dia tarjih, dia tajdid kembali hukumnya, mengatakan kalau begitu kita juga membaca as-salatu khairun minan naum. Dulu tidak. Nah, itu berarti dia bertarjih sekaligus mentajdid kembali. Tetapi kalau urusan keduniaan seperti fikih air, fikih kebencanaan, fikih lalu lintas, ya, itu Muhammadiyah mengkaji ulang. Bukan mengkaji ulang, mengkaji memang baru dikaji ulang. Baru dikaji, bukan tidak ada ulangnya. Baru memang dikaji. Artinya apa? Di situ tajdid betul-betul baru. Untuk apa? Mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntunan zaman. Dulu orang tidak ada melanggar lalu lintas. Kenapa? Tidak ada lampu merah. Sekarang ada. Malah ada sekarang CCTV-nya. Hati-hati nah ya, kalau di Makassar itu ada kodenya. Di jalan mana saja ada lampu itu. Seperti kalau di Jepang itu, kalau orang melanggar lalu lintas lampu merah tidak ada polisi panggil ke. Nanti kalau sampai pakai di rumah besoknya dikirimin pakai tagihan. Story bank ini kamu didenda. Mati nih. Kapan tak melanggar? Oh iya tadi. Saya tadi salah posisi. Saya injak itu garis-garis putih. Nah kena kasoting. Langsung terekam orang. Coba. Langsung ditagih suruh bayar di bank. Jadi orang taat. Pernah juga di Jepang ada caranya bagus. Semua orang melanggar lalu lintas diteriaki. Itu yang naik motor, ya. Itu yang pakai naik motor tua dede sekian yang dedenya miring melanggar. Miring Tommy dede motornya diteriaki lagi. Nah, itu helmnya tua, melanggar itu. Lampu merah dia masuk, diteriaki begitu. Nah sekarang lebih canggih, tidak diteriaki lagi. Langsung terekam dan akhirnya kita ketahuan siapa orangnya, di mana alamatnya, dikirimi untuk pemberitaan, untuk tagihan. Nah itu semuanya kecanggihan. Nah sekarang karena dunia sudah mulai canggih begini, sudah modern begini, Muhammadiyah berpikir. Banyak orang sakit hati. Akhirnya Muhammadiyah mengkaji dan melahirkan itu. Sama dengan fikih bencana. Dulu bencana agak kurang terjadi. Sekarang ini bencana bersambung-sambung. Tentu berpikir bagaimana dikuburkan itu orang yang meninggal sampai 1.000, 100 orang. Di zaman Nabi kan tidak jarang terjadi. Pernah memang di perang Uhud itu ada 70 orang meninggal. Tapi sudahnya itu tidak ada. Tak berapa orang saja meninggal. Nah sekarang kalau terjadi bencana seperti di Aceh, berapa ribu itu orang meninggal. Bagaimana caranya menguburkan? Belum lagi kalau terpisah-pisah badannya. Belum lagi kalau ada tergantung di mana aja. Bagaimana caranya menguburkan? Terus ini yang hidup. Bagaimana caranya salat? Nah air pada kotor semuanya. Mau berwudu tidak bisa. Coba. Terus lagi salatnya bagaimana? Tidak ada masjid. Apakah boleh salatnya dulu dengan asar di jamaah? Nah coba. Semua itu dikaji. Akhirnya lahirlah namanya fikih kebencanaan. Oke, saya kira itu barangkali. Jadi Al-Quran itu saya ingatkan kembali. Perintah Allah dalam Al-Quran dengan hadis Nabi selalu perintah saja. Siapa yang menentukan wajib, siapa yang menentukan dia sunat, siapa yang menentukan bahwa hukumnya cuma boleh, itu ulama-ulama setelah dia kaji. Ya, seperti penyampaian kita yang lalu, perintah salat, aqimis salat, oh ternyata wajib. Tapi perintah bersedekah, wa anfiqu, bersedekah, berinfak, oh ternyata bukan wajib, dia sunat. Artinya kalau dikerjakan pahalanya sangat banyak. Kalau tidak dilakukan kita rugi. Loh kenapa begitu tidak wajib? Ya kalau wajib berdosa, dikodong itu orang miskin. Nah itulah sebabnya ulama menetapkan, kalau begitu berinfak bukan wajib. Tetapi dia sunat, tapi sunatnya makan. Artinya penting sekali. Kenapa ada perintah makan?
Tidak wajib, tidak sunnah. Kulu wasyarabu, makan dan minumlah. Kenapa tidak wajib? Orang miskin berdosa itu kalau mau makan dan tidak ada makan. Dia tuh lapar, dia tuh berdosa. Nah, kasihan kan? Makanya hukumnya namanya mubah. Apa artinya mubah? Boleh. Mau makan silakan, kalau ada. Tidak mau makan ya silakan, tidak ada masalah. Tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Nah, begitu juga larangan. Al-Quran cuma melarang, hadis Nabi cuma melarang. Ada hadisnya Nabi menarik. Dilarang makan jengkol ya, dilarang makan bawang kalau mau ke masjid. Dilarang makan bawang. Karena orang Arab suka makan bawang, bawang putih. Ya? Dilarang, jangan makan bawang kalau mau ke masjid. Oh, ternyata bukan haram, tapi makruh. Kenapa dikatakan makruh? Karena mengganggu orang. Sudah makan bawang terus Allah, sampai berarti makan jengkol. Nah, kalau dikias, makan jengkol, makan pete baru pergi di masjid tidak boleh. Merokok, baru merokok di luar masjid, dibuang baru masuk, sebetulnya itu makruh. Kenapa? Bau rokok kok masuk di situ, sujud. Ya. Orang Indonesia kan tidak makan bawang seperti orang Arab. Orang Arab itu tidak makan bawang. Sekarang kita boleh juga lakukan itu untuk pencegahan COVID ya. Tapi jangan mau pergi salat. Ya makanlah pagi-pagi. Kalau duhur kan hilang nih. Mau makan jengkol, jengkol pagi-pagi. Makan pete, ya makan pagi-pagi. Jadi ada anekdot itu, bagaimana caranya menghilangkan jengkol, makan pete. Iya, jengkolnya itu. Tapi bagaimana petenya hilang, ya makan kalau lagi jengkol. Hilang petenya. Karena begitu mengganggunya itu makanan. Belum lagi cerita kamar mandi. Habis kencing baunya luar biasa. Nah, begitulah agama menetapkan bahwa hukum itu lahir berdasarkan kajian ulama kalau ada perintah atau larangan yang tidak terlalu jelas atau posisinya membuat orang kesulitan. Coba bayangkan kalau perintah berinfak, bersedekah itu wajib. Memang mendekati wajib, tapi bukan wajib. Karena berdosa itu orang penuh yang tidak bisa bersedekah. Tetapi itu sunatnya muakkad, artinya kalau dilakukan pahalanya banyak. Oleh karena itu inilah kita perlunya belajar. Saya kira itu barangkali saya ingatkan kembali ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Inilah yang melahirkan ittiba. Kalau kita sudah bermanhaj, ulama mencoba mengkajikan kita, lalu ulama mengatakan ini hadisnya kuat, kita berittiba ke ulama. Apa ittibanya ke ulama? Keputusannya adalah kita ikuti, tapi kita tahu alasannya. Kenapa aku baca ini? Saya tahu ada hadisnya. Memang saya tidak hafal, tapi saya tahu hadisnya kuat karena diriwayatkan oleh Bukhari. Muslim juga meriwayatkan. Maka saya pegang itu. Saya tidak hafal memang hadisnya, tapi saya tahu. Nah, itu namanya berittiba. Kalau bertaklid bagaimana? Kenapa kok begitu? Begitu kuliah orang jadi tutup. Kenapa kalau kamu tahiyat kau putar-putar tanganmu? Kuliah orang tua di sampingku udah kasih goyang-goyang tangannya. Mau kasih goyang-goyang ini juga saya. Dia tidak tahu kenapa itu goyang-goyang tangannya orang. Nah, itu namanya taklid kacio-cio. Ya? Nah, insya Allah materi kita akan datang, kita akan bicara tentang taklid dan ittiba. Jadi materi kita dulu bahas bagian luarnya semuanya tarjih. Nanti kalau tinggal isinya gampang nih. Kalau kita sudah masuk nanti doa iftitah, masuk bacaan ruku itu gampang. Ini dulu kita paham. Ini bagian luarnya yang perlu kita paham sebelum masuk. Karena kalau kita langsung masuk, nanti kita tidak paham. Sekarang kita mulai paham. Oh, kenapa kita belajar tarjih? Karena ternyata kita tidak boleh ikut-ikutan. Bagaimana caranya kita tidak ikut-ikutan? Kita berittiba. Bagaimana caranya berittiba? Kita harus cara berfikirnya bermanhaj. Apa itu bermanhaj? Ya, kita mencari cara-cara, hadis-hadis, dasar-dasar yang dianggap kuat, lalu itulah diperpegangi oleh ulama kita, ditetapkanlah itu, maka kita ikut dengan cara berittiba. Bukan kecil-kecil, bukan asal ikut-ikutan. Saya kira itu barangkali. Dan ingat, segala sesuatu lakukanlah dengan penuh keikhlasan. Anak-anakku kalau salat, ikhlas. Jangan setengah-setengah. Pergi di masjid sedekat pergi saja. Terus puasa setengah-setengah. Ya, temannya puasa sampai malam, sampai maghrib, dia puasanya cuma sampai duhur. Temannya pakai baju sempurna, nah
Ini rupanya free. Wah, bukan nenek-nenek, minta one way silakan. Dia minta mobil merah. Kenapa dikasih setengah? Karena setengah di kehilasannya. Jadi kalau ada orang nanti beribadah, si polo lagi biskuitnya, si polo tuh miliknya. Jadi nanti kamu kalau beribadah tidak sungguh-sungguh, setengah-setengah menghafal, setengah itu hafal. Kalau disuruh hafal panjang-panjang, setengah jadi hafal. Kenapa? Ke setengah-setengah di hatinya. Tapi kalau full, insya Allah kamu akan hafal dengan sempurna. Saya kira itu barangkali kita punya materi kali ini. Kalau memang ada pertanyaan, kita akan jawab kalau masih ada waktu. Tapi insya Allah nanti akan pertemuan kita akan datang. Kita siapkan nanti waktu kalau ada mau bertanya. Atau sebelum dimulai materi, silakan bertanya materi sebelumnya kalau ada yang tidak diketahui. Karena ayahanda harap kalian itu paham, mengerti. Kita belajar sungguh-sungguh ini, bukan sekedar dengar pengajian, tidak. Kita mengkaji, kita belajar sungguh-sungguh agar kita bisa paham apa yang mestinya dikerjakan dalam beribadah. Saya kira ini barangkali yang bisa disampaikan malam ini. Pertemuan kita ketiga, dan insya Allah pertemuan keempat nanti kita akan bicara tentang taklid dan ittiba. Apa bedanya itu bertaklid? Bagaimana resikonya orang kalau bertaklid, kaciu-ciu? Ya, coba di sini. Kalau misalnya ada anak panti Pak Kajene, panti Aisyah, terus dia ada mobil, orang semuanya naik juga dia. Dia tidak tahu kalau itu mobil mau ke panti Rampang. Sampai di sana lagi, kenapa ke sini? Wah, rupanya dia tidak tanya, tidak tahu, langsung naik saja. Itu namanya kaciu-ciu. Ada orang lari masuk di kamar mandi, lari Tommy masuk. Padahal itu orang mau kencing, mau buang air kecil. Loh, kenapa kau masuk juga? Tidak, saya kira apa ya? Jangan kau ikut-ikutan. Nah, itulah barangkali bahasan kita malam ini. Semoga bahasan akan datang, kita akan lebih mantapkan tentang bagaimana itu berittiba dan bagaimana itu taklid tidak bolehnya. Saya kira itu barangkali bahasan kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya kira nanti pertemuan akan datang kita kaji lebih jauh kalau memang ada pertanyaan. Qadarullah wa yakum ajmain. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.